Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai PostgreSQL. Materi kali ini kita akan membahas mengenai unique index. Jadi unique index sudah pernah kita singgung sedikit mengenai hal ini, mengenai unique index ini di create table. Jadi ketika kita create table, ketika kita ingin membuat satu kolom itu tidak ada yang sama datanya, maka kita tambahkan unique. Nah, ketika kita menambahkan unique pada sebuah table, pada dasarnya kita telah membuatkan unique index. Nah, untuk membuat unique index, perintah dasarnya seperti ini. Create, kalau misalkan index biasa kita hanya create index. Nah, kalau misalkan unique index kita tambahkan create unique index. Kemudian nama indeksnya. Nah, kemudian di sini didefinisikan on table. Jadi dia indeks ini ada pada tabel apa dan kolomnya apa saja. Nah, kolomnya ini bisa satu ataupun lebih. Kalau misalkan satu berarti hanya terikat dengan satu kolom itu saja. Kalau misalkan dua berarti ketika dua kolom itu kedua-duanya sama baru akan teridentifikasi sebagai data yang sama. Tetapi kalau misalkan hanya salah satu yang sama itu dianggapnya bukan sesuatu yang sama. Oke, untuk memulainya kita akan coba membuat satu tabel baru yang didefinisikan unik. Kita akan create tabel personal ya. Nah, personal ini memiliki data, yaitu datanya di sini saya buat empid. Ini buat tipenya serial, kemudian primary key. Nah, kemudian memiliki first name. Ini tipe datanya varchar 100. Nah, kemudian ada last name. Ini juga varchar 100. Nah, kemudian yang ketiga saya menambahkan email. Ini varchar. Ini varchar 50 misalkan. Nah, di sini saya menambahkan unique constraint. Nah, seperti ini ya. Nah, dengan kita menambahkan unique seperti ini, ketika kita create maka nanti otomatis akan terbentuk juga unique indeksnya. Kita coba jalankan. Oke, ini sudah berhasil kita jalankan. Nah, sekarang kita coba tampilkan list index yang ada pada tabel personal. Saya akan select bintang from pg index in indexes. Nah, ini ya. Dengan menambahkan where table name-nya adalah personal. Nah, seperti ini saya akan menekan Ctrl Enter. Nah, perhatikan di sini. Tadi kita membuat indeks unik ya yang ini. Di sini juga sudah terdefinisi personal email key yang di dalamnya di sini ada email unique index. Kemudian di sini ada satu lagi unique index untuk primary key-nya karena kita mendefinisikan primary key. Nah, itu kalau misalkan kita membuat unique index ketika kita definisikan tabelnya, maka otomatis akan terbentuk indeksnya. Nah, untuk mengetahui bahwa indeks ini berjalan ataupun tidak, kita coba insert ya datanya. Saya akan coba insert into personal. Nah, isinya saya mau membuat first name, kemudian last name, kemudian di sini saya mau menambahkan email. Nah, dan value-nya misalkan di sini saya mau mengisikan John. Kemudian last name-nya D ya. Misalkan John D. Nah, emailnya misalkan John D. John D
at data.com. Nah, misalkan seperti ini ya. Kita memiliki first name, last name, dan email. Ini kita coba jalankan. Kita run. Nah, berhasil ya. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi untuk data yang sama. Kita run. Nah, ini akan muncul error. Di sini errornya apa? Personal underscore email key. Jadi di sini ada unique constraint. Jadi email nggak boleh sama karena kita memasukkan email yang sama. Nah, itu kalau misalkan kita membuat unique index dengan ketika create table. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin membuat indeks dengan table existing? Nah, kita coba tambahkan 2 kolom ya. Dengan alter table, table personal, kita akan gunakan tabel yang sama. Nah, di sini saya akan add, contohnya font ya. Font, ini tipenya varchar 15. Misalkan ini untuk mobile fontnya seperti ini. Ini saya jalankan, enter. Nah, ini sudah ke create kolomnya. Nah, sekarang kita akan create indeksnya, unique-nya. Create, nah, unique index. Nah, nama unique indeksnya apa? Nah, ini hanya penulisan kebiasaan saya ya, teman-teman sebenarnya bebas mau menuliskan indeks apa saja. Yang penting deskripsinya itu mudah dipahami. Nah, biasanya saya diawali dengan IDX, ini kemudian nama tabelnya, kemudian underscore kolomnya, misalkan font. Nah, ini kebiasaan saya. Kalau membuat indeks selalu seperti ini. Nah, dari sini kita akan definisikan on, dia ada pada tabel apa? Tabel personal. Kolomnya kolom font, seperti ini ya. Nah, sekarang kita jalankan lagi. Ini tinggal di run. Ada error personal. Nah, ini salah saya. Personal. Oke. Ini kita jalankan. Nah, sekarang sudah berhasil. Nah, dari sini kita coba cek datanya. Nah, IDX personal font sama dengan nama indeks yang kita create tadi ya. Dan di sini terlihat bagaimana create unique index, kemudian di sini ada nama indeksnya, on tabelnya, kemudian di sini ada ini aja ya, skemanya, skema dot nama table, kemudian di sini ada using. Nah, tipe yang digunakan B3 karena B3 ini defaultnya ya. Kemudian kolomnya ini kolom font. Nah, ini kalau misalkan kita membuat unique index di table secara terpisah. Nah, ini kan kita buat alter, kemudian kita definisikan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin membuat unique index untuk 2 kolom, misalkan bukan cuma satu untuk sebagai uniknya. Kita akan coba alter lagi. Saya alter table yang sama, personal. Nah, ini. Nah, kemudian saya akan add di sini work font. Work font. Ini varchar 50 misalkan. Nah, kemudian saya mau add lagi di sini add extension. Nah, ini varchar 10 misalkan seperti ini ya. Nah, hanya contoh saja. Oke, ini saya geser ke atas supaya lebih terlihat. Nah, saya akan jalankan ini, Ctrl Enter. Nah, sudah berhasil dijalankan. Nah, sekarang saya mau create indeksnya. Create index. Nah, kemudian indeksnya ini tambahkan unik ya, ingat jangan sampai salah. Jangan sampai kelewat. Unique index. Nah, karena kita membuat unique index. Nah, seperti biasa IDX. Kemudian nama tabelnya personal underscore. Di sini kita menggunakan work font. Nah, on
Nah, adanya pada tabel apa? Tabel personal. Nah, tetapi di dalamnya kita memiliki dua kategori kolom. Yang pertama adalah work phone, dan yang kedua kita pisahkan dengan tanda koma extension. Nah, seperti ini ya. Kita mendefinisikan dua kolom sekaligus sebagai uniknya. Kita coba jalankan. Nah, sudah berhasil kita jalankan. Kita coba select ya di sini. Kita coba run. Nah, perhatikan di sini ada satu lagi, yaitu indeks personal work phone. Nah, di sini yang menjadi uniknya ada dua kolom, work phone dan extension. Kita coba untuk ngetes dengan data ya. Nah, kita tes dengan data misalkan seperti ini ya. Nah, sini saya mau ngisi first name, last name, work phone, dan extension. Ya, untuk yang phone personalnya saya akan lewatkan. Ini juga tidak mandatory. Misalkan ini saya akan jalankan. Nah, ini berhasil masuk ya. Nah, kalau misalkan saya select bintang from personal. Nah, salah. Personal. Nah, di sini sudah ada dua data. Ada John dan Tommy. Nah, kalau misalkan ini kita jalankan lagi, nah ini akan muncul error. IDX personal work phone, karena di sini ada dua. Yang pertama adalah kolom ini, dan yang kedua adalah kolom ini yang sama. Kalau misalkan kita bedakan salah satunya, misalkan extensionnya saya tambahkan, saya ganti di sini menjadi 4. Nah, ini karena parameternya harus 2 yang harus sama, ini menjadi bisa di-insert. Kita coba jalankan. Tuh, jadi bisa di-insert. Nah, ketika kita menggunakan 2 atau lebih parameter kolom yang menjadi seperti itu. Jadi harus sama kedua-duanya baru akan muncul kesalahan duplikat. Nah, seperti ini ya. Jadi ini dengan ini dianggapnya adalah data yang berbeda. Oke, kurang lebih seperti itu untuk unique index ya. Jadi teman-teman bisa nanti coba ini di-explain gimana perbedaannya, kemudian dicoba-coba di beberapa kecepatan untuk query-nya itu sudah pernah kita coba di video sebelumnya, bagaimana cara kita explain tinggal kita seperti ini aja, kemudian jalankan. Di sini ada cost-nya. Kalau misalnya ditambahkan where, nah misalkan font. Nah, misalkan fontnya ya apa ya, nomor telepon saya nggak hafal juga. Saya coba jalankan. Nah, fontnya ini belum ada. Misalkan seperti ini. Jalankan, di sini kelihatan cost-nya berapa, dan di sini ada apa? Ada scan full kah ataupun tidak. Nah, tinggal dicoba-coba aja ya. Coba dengan ini, misalkan extension, kemudian dengan work font kita masukkan ini ke sini. Nah, kemudian dijalankan lagi. Nah, di sini ada tidak untuk indeksnya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.